Ibu Tia. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam acara MOPDB hari ini secara virtual, Bu Tia. Selamat pagi juga Ibu Nini, Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Kami mohon Ibu berkenan memberikan sapaan 2 patah kata untuk kami semua, khususnya untuk anak-anak. Waktu dan tempat kami serahkan. Baik Ibu Bapak semua, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam bahagia semuanya. Terima kasih. Ibu dan Bapak, Ibu Dewi Arjani yang saya hormati dan Ibu Bapak semua yang juga saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Ibu kasihi. Senang sekali pagi hari ini Ibu bisa membersamai kalian semua dalam kegiatan masa orientasi peserta didik baru atau disebut juga masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak sekalian dari Bapak yang saya hormati, 2 tahun ini menjadi 2 tahun yang tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena sekali lagi masa orientasi peserta didik baru atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan tidak dengan tatap muka tetapi kembali dengan tatap maya. Kenapa? Karena pemberlakuan PPKM yang mengharuskan kita semua tinggal di rumah, mengharuskan kita juga melakukan kegiatan tidak dengan tatap muka, tetapi dengan tatap maya. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita belajar dengan tatap maya, belajar di depan laptop, belajar di depan di depan HP kita masing-masing, bukan berarti kemudian kita tidak kreatif. Semua harus tetap kreatif ya, semua harus tetap belajar dengan semangat, belajar dengan baik, belajar supaya semua anak-anak menjadi mandiri, menjadi pintar, ya nak ya. Walaupun dilakukan di depan komputer masing-masing, di depan HP atau tab masing-masing. Tetapi ini menjadi tantangan, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi ibu dan bapak semua. Karena bagaimana caranya di depan komputer, di depan layar HP, di depan layar tablet, ibu dan bapak guru harus memberikan sesuatu yang menarik, harus touching point, harus bisa menyentuh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dunianya ini tidak dunia yang menjauh dari bapak dan ibu guru, tetapi menjadi dunia yang semakin dekat, meskipun hanya lewat tatap maya, ya. Nah, bela sungkawa saya ucapkan juga kepada seluruh jajaran Yayasan Triasih atas dipanggilnya menghadap Tuhan kepada Bapak Widi. Luar biasa, selama 5 tahun saya bersama dengan beliau, ini menjadi hari-hari yang menjadi sedih ya. Tidak hanya Pak Widi, tetapi dalam 1 bulan ini memang satu persatu teman-teman saya juga berguguran, ya, terpapar, kemudian dipanggil oleh yang kuasa. Hari ini saya mendapat berita sedih juga bahwa teman kita pengawas SD dari Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur juga baru saja dipanggil oleh Allah dan dengan kondisi juga terpapar COVID-19. Jadi sekali lagi ibu dan bapak dan juga anak-anak, berita-berita ini sekali lagi jangan membuat kita menjadi sedih, tetapi justru membuat kita menjadi semangat, ya, membuat kita bisa menjaga diri kita sendiri. Dengan bagaimana? Dengan perilaku hidup sehat dan bersih, ya nak ya. Dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Bagaimana perilaku hidup sehat dan bersih? Yang pertama, jika memungkinkan jangan keluar rumah, ya.
belajar di rumah. Karena memang semuanya juga diminta kan anak-anak belajar di rumah. Tidak belajar di sekolah, tidak pergi kemana-mana, tapi tetap di rumah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang harus keluar rumah, terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Ya, kalau tahun lalu maskernya hanya 1 lapis, sekarang maskernya 2 lapis. Ya, jadi pakai maskernya dua ya nak ya, jangan 1. Nah, itu. Kemudian yang paling utama, jaga kesehatan dengan makanan yang sehat, ya, dengan makan makanan yang sehat. 1, makan buah-buahan, kemudian makan makanan yang sehat, yang kalau bisa dibuat sendiri di rumah ya nak ya, jangan jajan sembarangan di mana-mana. Buat sendiri di rumah bersama ayah, bersama ibu, bersama mama, bersama papa, bersama adik, bersama kakak, semua buat di rumah, makan makanan sehat di rumah. Kemudian yang paling utama juga anak-anakku mengkonsumsi vitamin, ya itu. Jadi ketika anak-anak juga harus keluar rumah, pulang dari luar rumah, masuk ke dalam rumah, semuanya harus dibersihkan, pakaiannya harus dibersihkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya kalau dari luar cuci tangan, ya, cuci tangan itu penting. Sesudah menyentuh barang apapun, cuci tangan itu penting, ya. Jadi itu. Tetapi kalau bisa jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di rumah dan belajar dari rumah. Bapak dan ibu guru nanti akan melihat kamu semua nak, ya, akan memantau, akan melihat. Kamu sudah belum belajarnya gitu, PR-nya sudah dikerjakan belum, tugasnya sudah dilakukan belum gitu, ya. Jangan lupa ya, tetap melakukan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekali lagi terima kasih sudah bisa diundang untuk membersamai Bapak dan Ibu. Sekali lagi jaga kesehatan Ibu dan Bapak semua, karena anak-anak ini berada di tangan Ibu dan Bapak semua. Karena kemandirian mereka ini menjadi warna yang harus kita tingkatkan, sehingga mau tidak mau kita harus sehat, kita harus semangat. Cara semangat secara sehat, saya ikut apa yang kata Bu Dewi Arjani. Semangat Butia, tiap hari harus semangat. Itu yang menjadi imun bagi saya. Kemarin sudah hampir sempat drop. Begitu Bu Dewi kemudian mengirimkan WA, gimana kabarnya Butia? Ini menjadi support tersendiri bagi saya. Akhirnya kembali lagi saya memang harus semangat. Karena memang bertemu dengan Bapak dan Ibu ini menjadi penyemangat, menjadi imun yang paling bagus bagi kita semua, termasuk juga bertemu dengan anak-anak. Meski sekarang ini hanya di layar laptop ibu ya, ketemu dengan Serina, ketemu dengan Ganing, ketemu dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan Iswandi ya, ketemu dengan Aulia Intan. Ini membuat imun ibu menjadi meningkat ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan MPLS atau MOPDB di hari yang terakhir, di hari yang ketiga ini. Tetap semangat. Semoga sehari ini kegiatan MOPDB-nya berjalan dengan lancar. Anak-anakku semuanya bisa bersama dengan Ibu dan Bapak Guru dengan baik, ya, terjadwal, terlaksana sesuai dengan jadwal. Dan kegiatan ini betul-betul menjadi tidak terlupakan kenangan yang terindah bagi semua anak-anak di SMKLB C Triasi. Akhir kata terima kasih, selamat siang. Nanti sesudah ini saya mohon izin live karena saya harus mengurus Negeri 5 Jakarta. Ya. Terima kasih Bu Dewi Arjani, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Niti Supati, terima kasih anak-anakku sekalian, tetap semangat, ya, semangat. Terima kasih Ibu Tia atas sapaan pada kami semua hari ini. Semoga apa yang diberikan Ibu Tia berguna bagi kami semua dan anak-anak. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih. Mohon izin live ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu Guru dan kepada Ibu Dewi dan Bapak Guru,
semua selamat pagi, selamat bergabung dengan anak-anak kami dalam acara MOPDB SMK LPJ Triasih hari ketiga. Anak-anak semua sudah datang semua. Apakah kalian sudah siap? Siap. Sudah siap, pintar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baik, sehat dan luar biasa. Anak-anak, MOPDB hari ketiga ini akan Ibu mulai ya. Kalian sudah siap semua? Sudah? Nah, kalian sudah siap semua, kan Ibu awali pembuka OMPDB hari ketiga ini doa yang dipimpin oleh Ibu Iri. Kami mohon Ibu Iri untuk memimpin doa pagi ini. Mari anak-anak dan Bapak Ibu guru semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami masa pengenalan hidup baru ini. Biarlah Engkau menyertai setiap acara sehingga kami mengerti apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit khusus, yang biarlah Engkau memberikan pemulihan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan sehingga pulih setiap kala. Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami roti hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau foto bersama, tolong video dibuka ya. Aku udah asli. Buka videonya ya anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu I atasnya yang telah diberikan kepada kami semua sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Ya, mohon izin untuk ambil foto. Foto deh. Bu Dewi, maaf, ini Arif sedangnya tidak ada. Siapa? Kita Arif. Oh, nanti kalau lengkap saja. Seharusnya tadi Oh, ketika iya. ada Putih ya. Kebetulan iya. sudah ada Putih itu harusnya kita udah foto bersama. Ya, Iya. tadi sudah ada bagian dari foto sih. Ya, seharusnya Ya, ini agak jauh. Nanti saja Pak foto bersamanya dilanjut saja kalau anak-anak sudah lengkap. ya. Nanti diingatkan ya. Lanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Bu ini Ya, silakan. anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, kita akan melanjutkan acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa anak-anak untuk letakkan tangan kanan mengepal di bahu kiri. Silakan Pak Diki. Ya Bu.
karena kita tak bisa hidup. Terima kasih semuanya. Acara selanjutnya adalah sapaan dari Ibu Kepala Sekolah kita yang cantik dan energik, Ibu Dewi. Saya persilahkan menyapa anak-anak. Ya, terima kasih Bu Nini atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi Ibu Dewi dan Ibu Dewi. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih boleh diperkenankan untuk tatap layar dalam masa orientasi peserta didik baru. Dan ini adalah hari ketiga, hari terakhir. Dan besok sudah mulai dengan belajar. Oke? Ya. Dan tadi ada ibu yang berkerudung tadi, itu namanya Ibu Tia. Beliau adalah pengawas sekolah kita, pengawas dari dinas pendidikan, ya. Nah, apa yang kalian kerjakan selama PJJ akan dilaporkan kepada Ibu Tia ke dinas, ya. Jadi pesan Ibu, nanti selama PJJ ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kalian laksanakan, kalian kerjakan, oke? Oke, ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan mengirim tugas-tugas tersebut, selain mengirim ke Bu Dewi, juga akan mengirim ke Ibu pengawas, namanya Ibu Tia, yang tadi, ingat kan, yang pakai kerudung tadi, pakai kacamata kan? Iya. Ya, gitu. Lalu pesan-pesan yang Ibu Tia sampaikan tadi, tidak perlu Ibu ulang lagi, kalian benar-benar harus laksanakan, ya, sesuai dengan prokes, oke? Oke. Nah sekarang karena waktu juga sudah semakin siang, masih banyak acara-acara yang penting untuk kalian. Kiranya dari Ibu cukup di sini saja. Terima kasih, silakan dilanjut. Saya kembalikan ke Bu Nini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Anak-anak, ucapkan terima kasih ke Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Nah, acara selanjutnya adalah oh iya, terima kasih Bu Dewi. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi hari ini. Yang pertama adalah penyampaian dari seksi kurikulum, yaitu Ibu Veronica Festi. Saya persilahkan Ibu Veronica Festi atau Bu Festi untuk menyampaikan materi hari ini yang pertama. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini. Halo anak-anak semuanya. Masih semangat ya? Semangat. Oke, sebelum Ibu mau memaparkan materi, Ibu minta anak-anak membuka suaranya. Kita mau tepuk semangat dulu biar lebih semangat ya. Oke? Oke, dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Oke, videonya on cam semua. Oke? Oke. Sudah ya, Firdaus sudah. Sudah ya? Arif harus lagi. Oke, mungkin sinyalnya kali ya. Oke, ya. Sebelum Ibu memperkenalkan materi kita tepuk dulu, oke? Tepuk semangat. Oh, Mana nih, udah semua ya? Jadi mau lihat
semangatnya dengan cara kalian angkat kakinya, juaranya diangkat. Oke, terima kasih. Ya, oke, hari ini anak-anak boleh kembali mikrofonnya ya. Sekarang mendengarkan Bu Fresly akan memberikan sedikit materi yang akan disampaikan hari ini. Oke, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Oke. Bentar. Ya, apakah layarnya sudah terlihat? Terlihat Bu Fresly. Ya, sudah terlihat ya? Bu. Sudah. Oke. Sudah Bu. Ya. Hari ini Ibu akan memaparkan tentang yang pertama, ada tata tertib selama kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, ternyata anak-anak selama kegiatan ini pun kita ada apa? Ada aturannya ya. Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ya. Selain itu, Ibu akan memaparkan tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMK. Kemudian yang ketiga adalah sekilas tentang visi dan misi sekolah. Yang keempat, pengembangan budaya lokal Jakarta. Ya. Yang pertama, tata tertib selama PJJ. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya apa saja sih yang harus kita perhatikan selama kegiatan PJJ ini. Nah, Ibu mengingatkan kembali ya. Yang pertama adalah mengisi absen. Nah, mengisi absen nanti Bapak Ibu guru kalian akan memberikan link Google Form yang akan dikirim lewat grup WA masing-masing kelas ya. Oke, yang kedua, untuk waktu pembelajaran disepakati setiap kelas adalah jam 8 pagi sampai dengan selesai. Oke, yang ketiga, untuk pemakaian seragam selama PJJ harus lengkap dan sesuai dengan jadwal ya. Oke, nah untuk hari Senin yaitu menggunakan apa? Kemeja putih, celana atau rok putih. Anak-anak sudah punya ya. Oke, hari Selasa yaitu kemeja putih, celana atau rok abu-abu. Nah, yang untuk hari Selasa ini bagi anak-anak yang kelas 10 jika belum mempunyai seragam kemeja putih dan bawah abu-abu, boleh menggunakan seragam SMP yang terlebih dahulu ya. Jadi sementara pakai seragam SMP dulu, nanti kalau misalkan memang sudah ada, sebaiknya digunakan dan dipakai setiap hari Selasa, oke? Nah, hari Rabu, anak-anak pakai seragam pramuka. Nah, seperti hari ini nih, kalian hebat ya, sudah menggunakan seragam pramuka semuanya. Oke, untuk hari Kamis, anak-anak menggunakan kemeja batik dan celana atau rok abu-abu. Untuk hari Jumat, yaitu olahraga. Nah, nanti misalkan setelah kegiatan olahraga, kalian masih ada materi, kalian bisa mengganti pakaian olahraganya dengan untuk putra, kemeja kotak-kotak, celananya putih. Untuk yang putri, kemejanya putih, roknya kotak-kotak. Oke? Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk tata tertib yang keempat, nah, diharapkan anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui Google Form ya. Nah, ini wajib dikerjakan ya anak-anak ya. Oke. Nah, yang kelima, selama kegiatan PJJ apabila ada pembelajaran yang Bapak Ibu minta untuk
kirim video pembelajaran, misalkan tugas tata boga, memasak, tata graha, mungkin ada menyapu atau mengepel, ada olahraga, KTK. Nah, itu anak-anak harus menggunakan seragam lengkap ya, dari atas sampai bawah. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kalian membuat video pembelajaran, atasannya baju seragam, bawahannya boxer atau celana pendek. Nah, itu nanti saat video pembelajaran kan nanti seperti yang Ibu Dewi jelaskan, setiap kegiatan pembelajaran akan dikirim ke dinas. Jadi Ibu harap kalian dapat menggunakan seragam lengkap ya. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, apakah gambarnya di kalian sudah terlihat jelas atau enggak ya? Belum ganti Bu, masih Belum yang ganti. yang pertama. Sinyalnya baru sinyalnya Masih yang pertama? sinyalnya. Iya. Nah, sekarang baru keluar. Oh, oke, mohon maaf. Ya, Oh, nggak iya, apa-apa, iya. nggak apa-apa. Oke ya. Nah, tapi suara saya sudah terlihat terdengar jelas ya. Hanya tadi Sangat. gambarnya yang tidak sinkron Sangat ya. jelas. Oh iya ya. Oke. Maaf ya anak-anak, Bapak Ibu. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Ya. Tadi Ibu, untuk tata tertib yang kelima, tadi sudah jelas ya. Jadi kalau misalkan ada video pembelajaran, Bapak Ibu guru pasti akan meminta anak-anak diminta untuk memvideokan. Nah, kalian harus menggunakan seragam lengkap kecuali untuk tugas otomotif ya. Kalian bisa menggunakan kaos dan celana pendek. Karena apa? Karena kalau kegiatan otomotif biasanya adalah mencuci kendaraan bermotor atau sepeda. Jadi yang menggunakan air supaya menghindari seragam kalian itu tidak basah ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah jika ada keperluan yang sangat penting selama PJJ, kalian wajib untuk meminta izin ke kepala sekolah dan wali kelas masing-masing. Nah, untuk kontaknya kalian pasti sudah ada di grup kelas masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke ekstrakurikuler. Nah, anak-anak pasti rindu ya kita selama PJJ ini tidak bisa bertemu langsung. Nah, pasti kalian juga kangen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, ya enggak? Ya, tentunya pasti ya, Bapak Ibu guru juga sama. Nah, namun selama kegiatan PJJ ini kalian tidak usah khawatir, kita akan tetap melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya, dilakukan setiap hari Rabu. Nah, kalian bisa lihat nih kegiatan pramuka yang ada di gambar seperti camping, ada yang bermain game, ya, ada yang mengikuti upacara atau kegiatan ada yang mewarnai. Nah, kalian bisa nanti melakukannya selama secara virtual, ya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Nah, ada lagi nih kegiatan ekstrakurikulernya yang pramuka ini itu kegiatannya kita jalan. Nah, di sini ada fotonya apa ya? Apa nih? Ada Arif, ada Ganing, ada Jesa dan teman-teman kelas 11, 12 yang sekarang ya. Nah, saat itu sebagai rasa cinta tanah air, jadinya kita kegiatan pramukanya dialihkan untuk mengunjungi Museum Mandala Bakti. Ya. Oke, gue akan lanjut. Nah, ini selayang pandang visi, misi, dan tujuan dari SMK LBC Triasi. Anak-anak bisa lihat di layar kalian ya, di layar HP ataupun layar laptop atau komputer. Di situ ada tertulis jelas tentang visinya, misi,
tujuan dan juga ada moto dari sekolah SMPLBC Triasih. Nah, Ibu tidak perlu menyebutkan satu-satu ya, kalian mungkin bisa screenshot atau bisa baca masing-masing ya. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan yang poin selanjutnya, yaitu pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta. Oke, anak-anak tahu ya, Jakarta itu ibu kota negara apa? Ada Indonesia. Indonesia. Oke, nah budaya Jakarta itu ada banyak ya ragamnya ya, ada bahasa daerah, ada pakaian adat, ada makanan khas, terus juga ada lagu daerah, tarian, ada rumah adatnya juga. Nah, Ibu di sini menjelaskan 5 poin saja ya. Kalian di sini kan mungkin juga ada yang sudah tahu ya, sudah kenal juga. Oke, Ibu lanjut. Bahasa daerah Kota Jakarta adalah Betawi. Asik. Nah, di sini ada gambarnya tuh, Betawi punya gaye. Nah, bahasa daerah dari Jakarta kebanyakan logat A-nya itu diganti E seperti yang ada di gambar ya. Betawi punya gaya, sebenarnya bahasa Indonesia seperti itu, tapi karena ada bahasa daerah, bahasa Betawi, jadi A-nya diganti E, punya gaye. Nah, anak-anak pasti sudah sering mendengar ya, kalau yang rata-rata kalian tinggalnya di daerah Jakarta pasti sudah sering mendengar ya, kayak aye, kite, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pakaian adatnya, nah kalian coba perhatikan di sini pakaian adat Jakarta seperti itu. Nah, kalau untuk laki-laki menggunakan apa itu yang di kepala? Ya, peci. Kemudian dipakai apa tuh di lehernya? Dikalungkan apa? Sarung ya. Nah, kemudian menggunakan kemeja putih atau kemeja koko. Nah, untuk celananya celana batik. Untuk yang perempuannya menggunakan kebaya encim biasanya ya, atau kebaya apa saja yang anak-anak punya, misalkan di rumah ada kebaya yang kalian biasa pakai, itu bisa dipakai. Nah, terus yang di bawahnya itu adalah kain batik. Nah, itu adalah pakaian adat khas dari kota Jakarta. Kalau kalian jalan-jalan ke tempat-tempat wisata atau museum, nah kalian pasti akan melihat pakaian adat Jakarta ini ya. Oke. Selanjutnya adalah makanan khas kota Jakarta apa saja ya? Ini ada banyak banget ya. Ini Ibu hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada kerak telur. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kerak telurnya, apa sih isinya? Kalau kalian pernah melihat atau mungkin jalan-jalan ke Kota Tua. Siapa yang pernah jalan ke Kota Tua Jakarta? Bilangnya. Mungkin kalian ada yang udah sering ke sana ya, atau bosan malahan. Nah, di sana banyak dijajakan itu makanan khas dari Jakarta, apalagi kerak telur ini. Nah, kerak telur ini tuh terbuat dari campuran tepung beras, telur bebek, dan kelapa parut yang disangrai. Rasanya pasti gurih dan nikmat. Nah, makanan khas Jakarta yang kedua adalah soto Betawi. Wah, pagi-pagi gini bahas makanan pasti pada ngiler ya. Jadi lapar nih. Nah, soto Betawi. Di sini ada apa tuh isiannya? Ada daging, ada sayur-sayuran yang lain ya. Kalian bisa mencari makanan khas soto Betawi ini di warung-warung makan tradisional Jakarta. Oke, makanan yang ketiga adalah gado-gado Betawi. Wah, ini mah makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat nih. Dan banyak dijual-jual di warung-warung ya. Di warung-warung pinggiran mungkin, atau enggak dekat rumah kalian. Nah, itu pasti gado-gado Betawi ini banyak yang menjual.
Oke, yang terakhir nih, yang paling populer yaitu semur jengkol. Siapa yang suka semur jengkol? Tunjuk tangannya. Nah, ya jengkol pasti kalau wanginya tuh khas sekali ya. Nah, kalau misalkan makanan khas Jakarta ini semur jengkol itu paling populer dan diminati. Apalagi dibuat ada yang dibuat semur, dibuat rendang, dibuat balado macam-macam. Oke, kita lanjut ke lagu daerah Jakarta. Ada banyak sekali lagu-lagu dari daerah Jakarta. Nah, salah satunya adalah ondel-ondel. Ya, yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Ya, tahu ya lagunya ya. Kemudian ada lenggang kangkung, ada kicir-kicir, ini lagunya. Nah, kemudian ada juga nih lagu daerah yang Jakarta yang keempat yaitu si Jali-Jali. Ya, sebenarnya masih banyak ya, nggak cuma 4 ini. Kalian bisa mencari lagi, coba kalian explore lagi lagu-lagu daerah Jakarta itu apa saja ya. Jadi kalian bisa tahu, menambah wawasan juga. Oke, nah yang terakhir Ibu akan mengenalkan tarian dari daerah Jakarta. Nah, di sini ada tari ondel-ondel. Nah, tari ondel-ondel. Kemudian ada tari topeng Betawi. Nah, kalian lihat ya. Terus juga ada tari lenggang nyai. Dan yang keempat ada tari sirih kuning. Oke. Nah, sekarang Ibu mau minta anak-anak semuanya untuk menyiapkan posisi kalian masing-masing, ya. Ibu ingin mengajak kalian untuk menarikan tarian ondel-ondel, ya. Oke, setuju enggak? Setuju. Oke, nah Ibu akan minta tolong untuk Bu Dewi memimpin gerakan tarian ondel-ondel ini, ya. Oke, kalian bisa memposisikan diri dulu ya, cari posisinya ruangannya yang agak luas ya, supaya gerakannya tidak tabrak-tabrakan ya, bisa Siap. terus ya, siap, yuk. Posisi dulu. Kita berdiri ya semuanya. Oke, kameranya dinyalakan semuanya. Sudah ya? Sudah. Oke. Adiki bisa diputar musiknya. Bu Dewi sudah siap belum? Oke, sebentar Pak. Gimana sudah ya? Anak-anak sudah memposisikan dirinya? Sudah ya? Bapak Ibu juga boleh ikut. Ayo Diwandi. Ayo, siapa nih? Lalu sudah Ines. Kita Diwandi. Ayo berdiri ya.
Oke. Sudah. Yeay. Terima kasih banyak Bu Dewi sudah memimpin gerakan tarian ondel-ondel. Gimana nih anak-anak, udah keluar keringat belum nih? Saya dari Wewen ke Banjir, dari Banjir ke Wewen. Begitu. Beneran serius. Jangan bareng aku ya. Narinya hanya sebentar ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Bu, terima Besok kasih. nanti kalau ada kesenian kita menari yang full. Oke, sip. Ya, gimana anak-anak? Gerakannya mantap ya. Makasih anak-anak, hebat-hebat. Bapak Ibu guru juga Terima kasih hebat-hebat. Bu Dewi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Dah lumayan ya. Membuat kita jadi apa? Gerakannya bikin semangat ya. Oke deh. Nah, sekian pemaparan materi dari Bu Presti hari ini. Kiranya apa yang Ibu paparkan kalian dapat mengerti ya. Oke, dan dapat menambah pengetahuan anak-anak semuanya ya. Oke. Salam semangat anak-anak, salam sehat ya. Saya kembalikan ke MC, silakan Bu Nini. Terima kasih Bu Presti, Bu Dewi, dan Kak Diki yang telah memberikan paparan tentang kurikulum, visi misi sekolah, tentang tata tertib, dan tentang pengetahuan kebudayaan Jakarta. Wah, anak-anak tadi hebat loh ya, narinya Ibu aja sampai susah ngikutinya ya. Anak-anak pinter-pinter semua. Kalian senang hari ini? Senang anak-anak? Senang ya. Kita udah menari bersama. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi selanjutnya, anak-anak, kita akan diajak bersama tentang memelihara lingkungan. Ya, memelihara lingkungan ya anak-anak, atau sadar lingkungan yang akan disampaikan oleh Ibu Uli. Kami persilakan Ibu Uli untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, terima kasih Bu Nini untuk waktunya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Buli. Wah, tadi sudah nari, sudah tepuk tangan, berarti sudah lebih semangat. Benar? Benar. Masih semangat? Benar, Bu Ya? Uli. Iya, masih semangat dong. Pagi masih jam 9 kok. Oke, nah hari ini materi yang akan Bu Uli bawakan itu tentang sadar lingkungan. Tapi sebelum Bu Uli paparkan materi, Bu Uli mau kasih tunjuk sesuatu nih. Mau tahu nggak apa? Mau tahu nggak? Mau dong, penasaran ya? Nah, oke, anak-anak nanti lihat di sini Bu Uli mau kasih tunjuk prestasi-prestasi anak didik atau kakak-kakak kalian yang sudah lulus atau bisa jadi anak didik yang sekarang. Nah, mereka itu punya banyak prestasi. Nah, kita lihat dulu ya, prestasi apa aja itu. Yuk, kita saksikan sama-sama. Sebentar ya, Bu Uli share dulu. Oke. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Sudah Bu. kelihatan? Ya, oke. Nah, di sini ditulis, ya oke. Di sini ditulis prestasi siswa. Nah, apa aja prestasinya? Nah, lihat wajahnya masing-masing ya. Nah, di sini ada teman-teman kita yang mendapatkan piala saat berlomba. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kelihatan? Nah, di sini ada teman-teman yang mengikuti berbagai macam lomba.
Nih, ini teman-teman yang mengikuti basket ya. Nah, mengikuti kegiatan basket. Nah, ini kegiatan apa? Ada yang tahu? Lomba pramuka. Iya, kegiatan pramuka. Jadi saat itu ada lombanya. Nah, teman-temannya pada dapat hadiah tuh. Wah, keren ya? Keren gak? Keren banget. Keren dong ya. Nah, ini wah cantik-cantik sekali. Ini ngapain ya? Ada yang tahu nggak ini ngapain? Nih ada Rita, ada Ganing, ada Valen, ada Stella. Nah, ini teman-temannya habis menari. Ya, ini mereka habis menari. Nih. Wah, ini lagi nih. Nih, teman-temannya dapat piala penghargaan ya. Mereka ikut lomba, jadi mereka dapat penghargaan. Nah, ini nih. Ini lomba apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? 17 Agustus. Iya, lomba 17 Agustus ditulis di atasnya ya. Lomba 17 Agustus. Nah, waktu itu kita masih belajar tatap muka. Kita masih bisa lomba. Nah, inilah teman-teman kita yang mendapatkan penghargaan karena sudah berhasil mengikuti lomba. Nah, ini siapa nih? Kenal nggak nih? Ganing. Iya, Ganing ikut lomba badminton. Dia bisa juara 1, sehingga dia mendapatkan penghargaan. Nih, ada lagi nih Ganing sama Valen sama Bu Dewi. Cantik ya? Cantik banget. Cantik kan? Iya, cantik banget. Nih, siapa nih? Orangnya ada di sini nggak? Ada Arif kan? Nih, ada Arif nih. Ganteng ya? Oke, selanjutnya. Oh, ini ada abang kita yang sudah lulus. Namanya Riki. Pasti kenal dong ya? Nah, nih. Riki lomba cipta dan baca puisi saat itu ya. Nah, selanjutnya nih. Coba siapa yang ada di sini nih? Pada kenal nggak ini? Ya, pasti pada kenal ya. Ini teman-temannya yang sudah lulus atau masih ada yang di SMP, ada yang sudah di UPK, ada di workshop nih. Mereka mengikuti lomba saat itu. Nah, ini ada Valen juara 3 lomba renang. Nah, nih ada Stella, ada Ria, dan ada Bu Nini. Wah, cantik-cantik ya mereka ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, ini merupakan penghargaan yang didapatkan oleh teman-teman kita yang di SMK. Nih, ada Dino, ada Valen, ada Jason. Nah, ini dapat penghargaan. Nih, cantik-cantik ya. Ayo, siapa yang kenal nih? Kenal nggak? Nani sama Sena. Iya, wah cantik-cantik. Ini mereka sedang pertunjukan menari ondel-ondel seperti yang kita lakukan tadi ya. Kita tadi nari ondel-ondel, mereka juga saat itu menari ondel-ondel. Nih, siapa nih? Iya, ada Diwandi. Wah, Diwandi ya. Lagi belajar menggambar. Nih, ada siapa lagi nih? Ada Jason. Wah, ini cantik-cantik sekali. Ini teman-temannya habis pertunjukan menari di acara Natal saat itu. Ada Bu Dewi juga tuh.
Wah, cakep sekali ya. Nah, ini nih. Nah, jadi anak-anak, prestasi itu bukan hanya saat mengikuti lomba. Nah, seperti ini juga merupakan sebuah prestasi. Mereka berprestasi dalam bercocok tanam. Mereka menanam pohon asam saat itu ya. Nah, ini mereka berprestasi. Nih, teman-teman kita, ada Rita, ada siapa lagi nih? Novi dan lain-lainnya. Oke, ini menari ondel-ondel. Oke, nah. Oke, selesai ya. Oke. Nah, anak-anak, jadi di sini Bu Uli mau menyampaikan, ya. Nah, itu tadi Bu Uli sudah kasih tunjuk prestasi-prestasi yang didapatkan oleh teman-teman kalian. Dan Bu Uli yakin anak-anak SMK saat ini semuanya memiliki prestasi. Ya, benar nggak? Benar kan? Iya, Bu Uli tahu. Bu Uli sering lihat. Kalian belajar itu merupakan prestasi. Kalian membantu orang tua aja merupakan prestasi. Ya, apalagi mengikuti lomba-lomba. Nah, ini nih, mengikuti lomba. Kalaupun kalian belum mendapatkan piala, belum mendapatkan medali, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mengikuti lomba, itu merupakan sebuah prestasi yang hebat. Ya, siapa yang mau berprestasi? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau berprestasi? Wah, semua tunjuk tangan. Hebat. Wah, keren. Ya, mantap. Semuanya harus berprestasi, ya. Kalau saat ini anak-anak nggak bisa ikut lomba, nggak apa-apa. Yang penting kalian belajar, nilainya bagus, nurut dengan orang tua, nurut dengan guru, membantu orang tua di rumah, itu merupakan sebuah prestasi yang hebat. Ya, paham kan? Paham, Bu. Paham, iya bagus. Nah, jadi nggak harus lomba baru dibilang, wah si Sherina dapat prestasi. Tidak harus lomba ya. Nah, dengan cara belajar juga sudah prestasi. Kita membanggakan guru, kita membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, dan membanggakan Tuhan. Ya, jadi Bu Uli mau mulai besok sudah belajar, ya. Mulai besok sudah belajar, anak-anak harus lebih giat belajar biar mendapatkan prestasi. Nanti Bu Uli tanya nih gurunya nih, guru kelas 10, guru kelas 11, guru kelas 12. Bu, gimana anak-anaknya mau belajar enggak biar dapat prestasi? Nanti Bu Uli absen ya, satu-satu ya. Bu Uli tanyain deh sama gurunya. Bu Uli mau tahu siapa nih anak-anak yang rajin. Nah, tapi Bu Uli yakin anak SMK semuanya rajin, rajin. Iya, good. Oke, nah sampai di sini pemaparan Bu Uli tentang prestasi-prestasi anak-anak sekalian. Apakah ada anak-anak yang mau nanya sama Bu Uli sebelum Bu Uli lanjut ke pemaparan yang kedua? Ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Sudah jelas ya anak-anak ya tentang prestasi? Sudah? Oke, bagus. Nah, sekarang Bu Uli masuk ke pemaparan atau materi yang selanjutnya yang Bu Uli bawakan ya. Nah, materi selanjutnya tentang sadar lingkungan. Nah, sebelum masuk ke sadar lingkungan, kayaknya ini pada ngantuk semua ya. Oke, kita tetap semangat lagi deh. Oke, jadi Bu Uli mau semua buka suaranya.
Biar Bu Uli kedengaran siapa nih yang bersuara, yuk. Ayo, buka dulu suaranya semua. Kita mau semangat. Kita mulai ya. Semangat. Udah semangat belum? Udah. Masih ngantuk. Ayo coba matanya digini-giniin, biar nggak ngantuk nih, biar nggak ngantuk. Oke? Udah nggak ngantuk kan? Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, untuk lanjut itu, oke. Sebelumnya Buli mau semua orang dimatikan dulu. Semua suaranya dimatikan dulu ya, anak-anak. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh tunjuk tangan. Ya, Buli nanti perhatikan. Atau Bu Nini tolong dibantu kalau ada yang mau nanya, nanti dikasih tahu siapa ya Bu Nini ya. Iya, nanti iya Bu Uli. kalau Bu Uli ada yang mau nanya harus tunjuk tangan gini ya, baru nanti Ibu Iya, ya. nanti kalau mau tanya tunjuk tangan. Dan Oke. nanti Bu yang Bu Uli lanjut materi selanjutnya tentang lingkungan. Sadar lingkungan ya, tentang sadar lingkungan. Nah, Bu Uli buka slide-nya dulu. Oke ya, sadar. Oke, kelihatan nggak? Sudah kelihatan? kelihatan Bu Uli. Kelihatan Bu Uli. Jadi materi kita yang paling terakhir tentang sadar lingkungan. Oke. Nih, ayo siapa yang tahu apa ya itu sadar lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangannya kalau ada yang tahu. Ada yang tahu? Sherina? Sherina, ayo Sherina, tahu nggak? Membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, good, bagus, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ayo, yang lain. Yang lain, siapa nih lagi? Bu Nini tolong dilihat ya Bu, siapa yang tunjuk tangan? Yang mau jawab tunjuk tangan, kayak Bu Uli nih tunjuk tangan nih. Ayo, masih ada nggak Bu Nini? Yang mau tunjuk tangan, tanya. Gary, yuk, sadar lingkungan itu apa ya? Ayo. Gary mana nih Gary? Tadi tunjuk tangannya. Gary. Masih di mute. Boleh dibuka suaranya Gary. Biar Bu Uli dan guru-guru yang lain dengar. Mana nih Gary nih? Gary. Buka suaranya, Nak. Pak Diki yang di Samuel Gilbert. Ya. Dibuka Yang suaranya, Samuel anaknya Gilbert. mau bertanya Pak. Apa? Ayo jawab. Ayo cepetan apa? Ayo Gary. Ayo. Kok belum tahu? Belum tahu, oke. Nggak apa-apa. Kalau belum tahu, habis ini mau kasih tahu. Ya? Oke deh, kalau nggak ada lagi, tolong suaranya di mute lagi. Gary tahu? Gary tahu nggak katanya? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu nggak apa-apa ya. Habis ini Bu kasih tahu nih. Kasih tahu. Sadar lingkungan. Apa Gary? Gary. Oke deh. Oke. Buli kasih tahu nih. Sadar lingkungan adalah kesadaran Pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Iya, good, pinter. Sadar lingkungan itu kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Nah, maksudnya apa ya? Nah, maksudnya di sini
sadar lingkungan itu kita Bu Uli dan guru-guru serta anak-anak semua memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungan agar lingkungannya menjadi bersih, sehat, dan indah. Karena lingkungan yang bersih dapat membuat hidup kita menjadi sehat. Ya. Nah, contohnya apa ya? Contoh sadar lingkungan ini apa ya? Nih, yang pertama, ngapain nih? Ayo, siapa yang bisa tahu dia lagi ngapain tuh? Yuk. Membuang Kalian nggak? sampah Membuang sampah di mana? pada tempatnya. Tempatnya di mana ya? Tempatnya di mana ya? Iya, membuang sampah di tempatnya. Tempatnya itu adalah tong sampah atau tempat sampah. Nah, jangan buang sampah di sungai atau membuang sampah di paret atau membuang sampah di bawah kolong meja, ya. Nggak boleh ya. Nah, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita sudah termasuk mencintai lingkungan kita, ya. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, nanti bisa menyebabkan banjir. Apalagi kalau buang sampah di sungai. Nanti sungainya jadi meluap, airnya naik. Nah, rumah kita kena banjir. Jadi, mencintai lingkungan itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini ngapain? Yuk. Bercocok tanam. Iya, bercocok tanam. Di sini ada yang hobi menanam nggak? Ayo, siapa yang hobi menanam? Coba dilihat Bu Nini, siapa aja yang hobi menanam Bu Nini? Ayo, siapa? Siapa? Samuel. Kiri. Oh iya. Iya. Pasti semua ya, tapi malu-malu. Ih, nanti malu. Dilihat Bu Uli, aku suka nanam, nanti disuruh nanam. Gitu ya, aku rasa ya. Iya, tapi anak-anak di sini pasti rajin-rajin menanam. Contohnya, seperti di prestasi tadi. Ada teman-temannya yang bercocok tanam di sekolah. Nah, nanti kalau misalnya di sekolah kita belum bisa masuk, belum bisa bercocok tanam, anak-anak boleh memulainya dari rumah, ya, tidak harus di sekolah. Di rumah juga kita boleh bercocok tanam. Contohnya, anak-anak boleh menanam bunga mawar, anak-anak boleh menanam bunga-bunga yang lain deh, ya. Kalau anak-anak suka bunga boleh, atau menanam sayur-sayuran. Kalau misalnya di rumahnya nggak ada halaman yang luas, anak-anak boleh pakai polybag atau pot plastik yang kecil, ya. Nanti dipraktekkan ya. Nah, oke, contoh yang selanjutnya. Oh iya, nah anak-anak boleh juga mau ngasih tahu nih. Dengan cara kita bercocok tanam, kita membantu lingkungan untuk menghasilkan oksigen. Tahu nggak oksigen itu apa? Mohon maaf Bu Uli, suaranya udah di-mute. Uli, suaranya Uli. Uli, suaranya. Oh, ini di-mute sama Pak Diki. Oke, maaf ya. Oke, Bu Uli ulangi ya. Oke, ya. Oke, nih kita sudah sampai di bercocok tanam. Oke, Bu Uli ulangi dari yang oh iya, manfaat bercocok tanam ini apa ya? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, Bu Uli kasih tahu ya. Jadi anak-anak, dengan cara bercocok tanam, kita bisa menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang kita hirup sehingga kita bisa sehat sampai sekarang. Nah, kita menghirup oksigen. Sekarang Bu Uli mau ngajak anak-anak untuk tarik nafas. Ayo, Bu Nini diperhatikan ya anak-anaknya ya. Ya. Bu Nini, saya minta tolong ya Bu. Yuk, kita sama-sama tarik nafas dalam-dalam. Bu Uli hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lalu dihembuskan. Sudah? Oke. Nah, saat tadi kita menghirup nafas, menghirup udara, kita menghirup oksigen. Iya, kita menghirup oksigen dan kita membuang. Kan waktu kita hembuskan nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi oksigen yang kita dapatkan tadi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Ya, jadi mulailah belajar untuk bercocok tanam di rumah. Setuju? Setuju. Kalau setuju semua anak-anak kasih jempol buat Bu Uli. Kasih jempol anak-anak. Oke. Wah, sudah dikasih ya Bu Nini? Iya, terima kasih semuanya. Ya. Nah, selanjutnya, ini nih yang paling penting sekarang nih. Ayo, siapa yang bisa baca nih? Ayo, satu orang. Siapa yang mau baca? Tunjuk tangan. Firdaus. Ya, Firdaus. Melalui kan bagian dari bagian tali yang Judulnya dari aja. belakang Judulnya kepala aja. atau telinga. Judulnya aja ya. Nanti biar Bu Uli jelaskan. Oke. Nah, judulnya itu, ayo yang baca siapa tadi? Iya. Jadi ada Cara membuat masker bekas dipakai. Iya. Nah, anak-anak, apalagi sekarang sedang pandemi. Pandemi apa? Masih ingat nggak materi yang kemarin? Pandemi COVID-19. Iya, pandemi COVID-19. Jadi, saat pandemi COVID-19 ini semua orang menggunakan apa? Mate. Ya, Pakai menggunakan masker, ya. Menggunakan masker seperti ini kan? Nah, Iya. jadi anak-anak, Bu Uli mau kasih tahu nih, penting. Ini penting ya, tolong didengar. Ini penting, sangat penting. Nah, jadi kalau anak-anak Bu Uli habis menggunakan masker, jangan lupa dibuang. Dibuang. Iya, jangan lupa dibuang. Kenapa? Nah, karena kalau anak-anak memakai lagi masker yang sudah dipakai, tahu nggak? Kuman-kumannya menempel di masker. Nah, jadi kalau anak-anak pakai lagi, kuman-kumannya bisa masuk ke dalam hidung kita dan masuk ke dalam tubuh kita, ke paru-paru kita. Makanya dianjurkan mengganti masker sekali 4 jam. Ya, kalau di luar rumah sekali 4 jam. Nah, kalau di dalam rumah juga ya. Jadi, jangan dipakai maskernya dari pagi sampai malam, sampai mau tidur maskernya dipakai itu aja. Harus diganti. Ya. Iya. Jadi pemakaian masker ini tidak boleh lebih dari 4 jam. Karena seperti yang Bu Uli bilang tadi, nanti kuman-kuman, virus-virus yang ada di luar ini, nih pakai masker kan gini nih,
Nah, virus yang di sini nanti bisa jadi masuk ke tubuh kita. Tadinya kita mau menghindari virus, karena pakai maskernya itu aja, virusnya jadi nempel. Sama aja kan? Nah, makanya anak-anak harus menjaga kebersihan dan cara memakai masker yang benar, ya. Nah, info pentingnya itu tadi info penting pertama. Info penting yang selanjutnya, nih perhatikan gambar di sini ya. Nah, di sini ada dikasih tahu bagaimana untuk cara membuang masker bekas pakai, ya. Nah, yang pertama itu kalau maskernya udah dipakai, kita lepaskan. Nah, oke, lebih rinci di sini nih. Oke, di sini ya. Nah, jadi anak-anak, kita kalau menggunakan masker jangan dibuang seperti ini ke dalam tempat sampah. Ya. Ayo, Bu Uli mau tanya, siapa yang suka buang masker ke tempat sampah tapi tidak dirobek? Ayo, Bu Uli mau tahu. Oke, Bu Uli mau lihat wajahnya satu-satu ya. Oke, siapa yang suka buang masker tapi nggak dirobek? Gak ada. Ada saya dirobek, Bu Uli. Iya. Nah, jadi anak-anak, info penting yang mau Bu Uli kasih tahu, kalau kita habis menggunakan masker, nih, misalnya Bu Uli nih habis dari luar atau habis menggunakan masker nih di rumah nih. Nah, udah 4 jam. Mau buang maskernya nih. Bu Uli harus diapain? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu, tunjuk tangan. Ayo, siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan biar Bu Uli buka suaranya nih. Gunting, benar. Sobek, iya. Kalau nggak ada gunting, kalau anak-anak nggak punya gunting, boleh langsung disobek. Sobeknya gimana? Nih, ujungnya ini aja disobek. Nih, disobek. Nah, kayak gini nih, disobek nih, ya. Nah, sesudah disobek, dibuang kemana? Dibuang ke tong sampah. Dibuang ke tong sampah. Nah, kenapa seperti itu anak-anak? Karena kalau maskernya tidak disobek, nanti bisa jadi orang-orang yang jahat ambil masker yang sudah kita pakai. Kalau udah diambil nanti mereka cuci terus dijual lagi. Kan kasihan yang beli. Kalau udah dibeli sama orang yang lain terus dipakai bekas kita, kan kasihan ya. Mereka jadi terkena kuman. Ya. Jadi mulai sekarang anak-anak kalau mau membuang masker harus disobek dulu, baru dibuang ke dalam tempat sampah. Jangan dicuci, ya. Jangan dicuci. Kalau udah habis dipakai terus dicuci. Ih, sayang, besok bisa dipakai lagi. Nggak boleh ya. Langsung buang aja ke tempat sampah. Sobek, buang ke tempat sampah. Jangan dibuang ke sungai. Atau dibuang ke lantai. Atau dibuang ke pinggir jalan. Nggak boleh ya. Setuju? Setuju. Kalau setuju kasih jempol sama Bu Uli. Oke, bagus ya, anak-anak pinter. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham bagaimana langkah-langkah membuang masker yang benar? Sudah? Sudah, Bu Uli, sudah paham. Tanya Bu Uli. Ya, Bu. Bu Uli, kalau itu maskernya yang dibuang itu masker yang mana, Bu? Apa kain juga harus digunting terus dibuang, Bu? Iya. Nah, pertanyaannya Bu Dewi tadi, apakah masker yang kain atau masker yang seperti ini? Nah, yang dibuang itu masker yang sekali pakai, ya, masker yang sekali pakai. Nah, kalau masker kain boleh dicuci bersih, tapi harus dicuci bersih ya, nggak boleh cuma direndam-rendam, dicelup-celup gini doang ya, dicuci bersih.
Sesudah dicuci Iya. bersih, dijemur. Nah, kan kita sekarang pakai 2 masker nih. Kemarin sudah dijelaskan Bu Ezri ya tentang Sudah. pemakaian masker. Kita memakai 2 masker. Masker yang pertama tadi masker sekali pakai. Masker yang Iya. kedua ada masker kain. Nah, masker kainnya kalau sudah dipakai sekali, langsung dimasukkan ke dalam kain cucian. Jangan dipakai lagi, ya. Nah, sesudah itu masker yang seperti ini disobek dan dibuang. Oke, paham? Paham, Buli. Atau ada yang mau nanya lagi nih? Bu Uli kasih kesempatan buat ngomong nih. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Ada Bu Uli. Ya, silakan Bu Nini. Bu Uli, kalau kita pakai masker yang ini, boleh nggak dipakai seharian? Oke, terima kasih Bu Nini. Ya, pertanyaan yang bagus tuh Bu Nini. Kalau anak-anak pakai masker KN95 ya Bu Nini ya? Iya. Ya, masker KN95 yang nggak perlu di double 2 ya. Kalau pakai 95 nggak perlu di double 2 karena itu sudah 4 lapis kalau nggak salah Bu Uli ya. Nah, itu nggak perlu di double 2. Cara pemakaiannya sama dengan masker medis yang biasa, 4 jam ya. Kenapa 4 jam? Kenapa 4 jam? Karena kalau kita pakai seperti ini, kita pakai begini, nafas kita itu keluar masuk sehingga udara di dalam masker menjadi lembab. Ya. Udaranya menjadi lembab sehingga 4 jam harus diganti dan dibuang. Cara buangnya sama. Kalau nggak ada gunting, boleh dirobek. Ya. Boleh dirobek. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Jadi kayak masker Bu Nini jangan dipakai sampai 5 jam, 7 jam, 1 harian. Tuh, kayak Bu Nini tuh dirobek tuh. Iya. Nah, itu. Kalau udah dipakai langsung dirobek, terus dibuang ke tempat sampah. Seperti itu ya. Apa ada yang mau nanya lagi nih? Anak-anak, ada yang mau nanya lagi? Atau sudah paham? Sudah? Bu Uli mau dengar suaranya Jason. Mana nih Jason? Coba dibuka suaranya dulu nih. Suaranya dibuka dulu, San. Buka, San. Dibuka dulu suaranya biar Bu Uli dengar, Jason. Mana Jason? Jason buka suaranya, nah. Pak Diki bisa dibukain nggak suaranya Pak Diki? Nggak bisa kalau di Nggak bisa ya, buka sendiri ya? Iya. Jason. Oke deh. Kalau nggak, Jason mungkin sendiri ya, nggak ada yang bukain ya. Oke deh. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, boleh yakin anak-anak semua sudah paham dan mengerti cara-cara membuang masker yang benar. Nah, sampai di sini materi yang Bu Uli sampaikan hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Bu Nini. Terima kasih Bu Uli. Ya Bu. Kira-kira anak-anak ada tugas nggak ya Bu? Oh iya, aduh anak-anak, Bu Uli mau ngingetin nih, setelah kegiatan ini, anak-anak ada tugas. Nah, jadi ini sudah hari yang keberapa? Hari ketiga, Ibu. Nah, benar, hari ketiga. Nah, hari pertama kemarin, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Gali. Ya, masih ingat materinya? Masih ingat? Ingat, oke. Hari kedua kemarin, ada penjelasan materi dari Bu Ii dan Bu Ezri. Benar? Benar. Dan hari ini ada penjelasan materi dari Bu Presti dan Bu Uli. Nah, jadi
Jadi Bu Uli punya tugas buat anak-anak semua. Nah, tugasnya dalam bentuk Google Form. Ini sudah kedengaran ya suaranya ya? Jadi sekarang aku kayak Bu Uli ya. Kenapa Sherina? Jadi langsung. Ibu, besok kami ada Latina, ada Miss. Oke. Kenapa? Ibu, ada Latina, ada Miss. Ada Miss? Hari Kamis ada. Ada Miss, besok ada Latina. Oh iya, hari Kamis, besok sudah belajar kelas masing-masing ya. Jadi nanti setelah acara ini berakhir, Bapak Ibu guru wali kelas akan mengirimkan tugas yang berhubungan dengan masa orientasi peserta didik baru atau MOPDB yang sudah berlangsung selama 3 hari. Nah, nanti ada 3 hari. Nanti ada 10 soal ini tentang materi-materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, jadi anak-anak tolong dikerjakan soal-soal yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu gurunya nanti. Paham ya? Belum bayar, Ibu. Belum bayar. Kenapa? Itu belum belajar. Agendanya tapi nggak ada foto video ya, ditulisnya ya. Nanti saat mengerjakan di foto ya. Iya, saat mengerjakan harus difoto ya. Dikasih tunjuk sama Bapak Ibu guru, oh saya sudah mengerjakan tugas Google Form hari ini ya. Oke? Atau ada yang mau nanya lagi nih? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Ini langsung kayak Bu Uli ya. Kenapa Sherina? Jadi hari ini langsung kerjain Google Form-nya. Iya, hari ini kerjain Google Form. Ya, Google Form-nya nanti dikirim sama wali kelasnya masing-masing. Ya. Oke? Ya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, saya serahkan sama Bu Nini lagi ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Uli. Ayo anak-anak kita tepuk tangan ya. Untuk Bu Uli. Ya, anak-anak terima kasih. Wah, anak-anak terima sekali ya. Yang menari, ada lomba olahraga, ada yang memasak membantu orang tua, ada yang pramuka, menari dan banyak lagi ya ternyata prestasinya. Ya, terus anak-anak mengikuti tentang sadar lingkungan ternyata bagus sekali materinya Bu Uli hari ini. Ada gambar-gambarnya sehingga anak-anak akan lebih paham, yaitu tentang apa tadi? Tentang membuang sampah, tentang apa? Bercocok tanam, manfaat bercocok tanam. Salah satunya menghasilkan oksigen dan oksigen untuk bernafas kita. Yuk anak-anak coba bernafas ya. Kita coba bernafas tegak. Yuk kita coba mengambil nafas ya. Mengambil nafas, kemudian kita keluarkan ya. Sebanyak 5 kali ya. Ibu hitung. 1, 2, 3, mulai. Ambil nafas. Lepaskan. 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 Terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak juga diajarkan oleh Bu Uli tentang memakai masker dan membuang masker yang benar. Nah, anak-anak
Hari ini materi sudah selesai ya, materi MOPDB dari hari pertama sampai hari ketiga sudah selesai. Apakah kalian mengerti? Paham anak-anak? Besok tapi ada latihan doa, ada latihan. Ada Ya, doa, kalian ada sudah paham ya, banyak sekali cara Bapak Ibu guru itu memberi materinya dengan gambar, dengan penjelasan yang begitu jelas. Nah, anak-anak, karena anak-anak sudah paham, kita akan menutup acara ini ya, Bapak Ibu guru yang terkasih dan anak-anak yang terkasih. Acara MOPDB hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari selama 3 hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya untuk anak kami. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita akan menyanyikan lagu tentang semangat Indonesia atau Corona. Mari, Bapak Kiki, silahkan mulai. Kiki. Ya. Ya, ada besok ya. Mbak Titi. Ya. Ayo. Lagunya mana? Sebentar sayang. Kok nggak keluar suaranya ya Bu ya? Maaf sebentar ya. Oh ya. Kenapa nggak keluar suaranya ya? Di-mute. Oke, tambahan saja Pak Diki. Pak Diki. Keluar saja presentasinya. Ya, oke. Nanti anak-anak, ini tambahan ya Bu Nini ya. Iya. Nanti anak-anak akan di-share oleh Bapak Ibu wali kelas lagu Corona tadi ya. Akan di-share. Minta tolong ya Bapak Ibu wali kelas untuk share. Jadi nanti itu kalian akan setiap hari bisa mendengar lalu bisa menghafal lagu itu. Supaya apa? Supaya kalian ingat apa saja yang harus kalian lakukan. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk tugas Google Form nanti yang akan di-share oleh Bapak Ibu wali kelas, nanti ketika mengerjakan boleh difoto saat kalian sedang mengerjakan. Oke, jelas sampai di sini anak-anak? Jelas? Ya. Oke. Yang ketiga, besok kalian sudah mulai belajar seperti biasa di ruang grup kalian masing-masing. Jadi kalian sudah harus serius, lalu standby pukul 8 sudah dimulai bersama Bapak atau Ibu yang mengisi jam belajar. Tetapi untuk hari Kamis dan Jumat ini nanti akan diisi oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Oke? Di sini ya, pukul 8 kalian sudah harus siap ya. Ya, besok ada apa? Ya, besok hari Kamis nanti di grup ya. Nanti di grup ya, di Wandi ya, diberitahu oleh Bapak Ibu gurunya. Ada tuh besok. Iya, oke. Ya, baik itu saja. Ibu, maaf saja tadi hari Kamis itu video call-nya di mana? Nanti diatur oleh Bapak Ibu gurunya ya. Oke, tinggal nanti menunggu bertanya di grup kelasnya masing-masing ya.
Baik, karena sudah ya, sekarang bisa ditutup dulu. Langsung ke upload. Terima kasih. Karena lagu tidak bisa diputar anak-anak, nanti di-share lagunya, kalian mendengarkan di HP kalian sendiri-sendiri ya, dan menghafal. Ya, sekarang saya orientasi anak-anak hari ini. Nah, kita tutup dengan doa penutup. Ibu Ii, saya persilakan untuk memimpin doa penutup. Mari anak-anak, Bapak Ibu guru semua dan anak-anak kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami sudah menyelesaikan masa orientasi peserta didik baru. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima ilmu yang baru dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bimbing dan sertai kami, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit, dan boleh kami merasakan kesehatan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami minta hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak jangan keluar dulu. Ada pengumuman, Pak Kali ada pengumuman? Tidak, Bu. Tidak. Ibu Dewi ada tambahan lagi pengumuman? Sudah, Bu. Sudah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, terima kasih karena acara MOPDP hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan Ibu sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan yang Ibu perbuat. Amin. Amin. Anak-anak dan Ibu guru semua, kita akan kembali pada kegiatan kita masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan tak lupa tetap menjaga jarak. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Anak-anak jangan lupa tugas dikerjakan ya, yang akan dikirim oleh Bapak Ibu guru wali kelas melalui Google Form, dan jangan lupa difoto saat kalian mengerjakan sebagai dokumentasi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan anak-anak keluar. Sekarang anak-anak keluar ya, Bapak Ibu langsung kirim Google Form dan lagunya. Oke, keluar dulu anak-anak. Anak-anak keluar Terima dulu. kasih. Ya, makasih. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih anak-anak.